Nggak masuk akal disebut tameng, tapi bisa menembak target dari luar angkasa. Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan, tapi justru disitulah letak kegelisahan dunia hari ini. Ketika Donald Trump pertama kali mengumumkan proyek Golden Dome, banyak orang menganggapnya sekadar gimmick politik, sebuah jargon bombastis khas kampanye, dirancang untuk memamerkan superioritas Amerika Serikat tanpa benar-benar punya fondasi nyata. Namun waktu berjalan, dan kini kenyataan berbicara lain. Satelit-satelit itu sudah ada di atas kepala kita. Sistemnya sedang dibangun, dan dunia perlahan menyadari bahwa ini bukan sekadar wacana, melainkan perubahan besar dalam wajah peperangan modern. Golden Dome diklaim sebagai sistem pertahanan, sebuah kubah tak terlihat yang akan melindungi Amerika Serikat dari serangan rudal balistik dan nuklir, terutama dari Rusia, Cina, Korea Utara, dan Iran. Namun pertanyaan paling mendasar justru muncul dari logika paling sederhana. Jika sebuah sistem mampu mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target dari orbit, apa yang menjamin bahwa kemampuan itu tidak akan digunakan untuk menyerang? Ketika senjata ditempatkan di luar angkasa, batas antara pertahanan dan agresi menjadi kabur. Dan disitulah ketakutan global bermula. Golden Dome bukan versi lain dari Iron Dome milik Israel. Perbandingan itu sering muncul di permukaan, tapi secara skala dan konsep, keduanya berada di dunia yang sangat berbeda. Iron Dome adalah sistem pertahanan berbasis darat dengan jangkauan terbatas, dirancang untuk mencegat roket jarak pendek. Golden Dome, sebaliknya, adalah sistem multilapisan berbasis luar angkasa. Ia dirancang untuk bekerja sejak fase paling awal, bahkan sebelum rudal musuh benar-benar meninggalkan peluncurnya. Dari deteksi dini, pelacakan lintasan, hingga intersepsi di luar atmosfer, semuanya berlangsung dalam hitungan detik dengan bantuan jaringan satelit dan kecerdasan buatan. Konsep ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi justru disitulah letak ambisinya. Amerika Serikat ingin menguasai domain yang selama ini relatif steril dari konflik bersenjata langsung, yaitu luar angkasa. Dengan menempatkan laser orbit, pencegat berbasis satelit, dan sistem AI super presisi, Golden Dome menjanjikan kemampuan untuk menghancurkan ancaman sebelum ancaman itu sempat menjadi nyata. Dalam logika militer, ini adalah mimpi lama, mencegah serangan tanpa harus membalas dengan kehancuran setara. Namun, dalam logika geopolitik, ini adalah mimpi buruk bagi pihak lain. Biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan ambisi ini mencerminkan skalanya yang luar biasa. Angka awal yang disebut mencapai 175 miliar dolar AS, namun berbagai analisis memperkirakan biaya itu bisa membengkak hingga lebih dari 500 miliar dolar dalam rentang 2 dekade. Ini menjadikannya sistem pertahanan termahal dalam sejarah Amerika Serikat, bahkan melampaui banyak program senjata strategis di era Perang Dingin. Dan ironisnya, biaya sebesar itu pun tidak menjamin perlindungan total. Rudal hipersonik, serangan cyber terhadap sistem satelit, dan taktik asimetris lainnya tetap menjadi celah besar yang sulit ditutup. Di balik janji keamanan absolut, muncul kekhawatiran yang jauh lebih dalam. Banyak pakar militer menilai bahwa Golden Dome memiliki potensi fungsi ganda. Laser orbit yang diklaim defensif secara teknis mampu diarahkan ke permukaan bumi. Pencegat berbasis satelit dapat dimodifikasi untuk menyerang target darat dengan presisi tinggi. Jika itu terjadi, maka dunia tidak lagi berhadapan dengan sistem pertahanan, melainkan senjata ofensif yang ditempatkan di posisi paling dominan, orbit bumi. Sebuah senjata yang sulit dideteksi, hampir mustahil dihindari, dan dapat menyerang kapan saja. Masalah lain yang tak kalah rumit adalah kompleksitas teknisnya. Untuk melindungi seluruh wilayah Amerika Serikat, dari Florida hingga Alaska, dibutuhkan jaringan pencegat dalam jumlah masif. Setiap celah orbit harus ditutup, setiap sudut langit harus diawasi. Ini berarti ribuan satelit dengan koordinasi sempurna, sistem energi yang stabil, dan kemampuan pemeliharaan luar angkasa yang belum pernah diuji dalam skala sebesar ini. Michael O'Hanlon dari Brookings Institute bahkan menyebut satu unit laser orbit setara dengan kompleksitas teleskop Hubble, lengkap dengan cermin jagat raya, sistem pendingin, dan sumber energi berdaya tinggi.
Belum lagi persoalan koordinasi kelembagaan. Siapa yang akan mengendalikan Golden Dome? Apakah Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat, Angkatan Laut, atau Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat? Hingga kini tidak ada jawaban yang benar-benar jelas. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran internal tentang rantai komando, pengambilan keputusan saat krisis, dan risiko eskalasi akibat salah tafsir atau kegagalan sistem. Dalam dunia di mana keputusan militer bisa terjadi dalam hitungan detik, ketidakjelasan semacam ini adalah bom waktu. Di tengah keraguan itu, sektor swasta sempat dipandang sebagai solusi. SpaceX dengan ratusan satelit Starlink yang sudah mengorbit dan kemampuan peluncuran roket reusable yang tak tertandingi dianggap sebagai mitra ideal. Infrastruktur yang mereka miliki seolah cocok dengan kebutuhan Golden Dome. Namun hubungan SpaceX dan pemerintah Amerika Serikat tidak selalu mulus. Sejak awal 2025, friksi mulai muncul, dipicu oleh pernyataan kontroversial Elon Musk terkait konflik global dan sikap politiknya yang kian sulit diprediksi. Beberapa pejabat keamanan nasional secara terbuka menyuarakan kekhawatiran tentang ketergantungan berlebihan pada satu perusahaan yang dikendalikan oleh satu figur publik. Kekhawatiran ini bukan sekadar soal teknis, melainkan juga soal kendali strategis. Dalam proyek sebesar Golden Dome, ketergantungan pada satu aktor non-negara dianggap sebagai risiko yang terlalu besar. Akibatnya, Pentagon mulai mencari alternatif. Proyek Kuiper milik Amazon dililik. Perusahaan pertahanan tradisional seperti Lockheed Martin dan Raytheon kembali mendapat peran. Palantir dilibatkan untuk membangun algoritma sensor AI yang menjadi otak sistem ini. Langkah ini oleh banyak analis disebut sebagai diversifikasi paksa, upaya untuk menjauh dari dominasi Musk di sektor luar angkasa. Bagi SpaceX, ini adalah kehilangan peluang besar sekaligus pukulan reputasi. Namun keunggulan mereka tetap sulit disangkal. Biaya peluncuran yang rendah, kecepatan operasional dan teknologi roket yang bisa digunakan ulang masih menjadi standar emas industri antariksa. Golden Dome mungkin berjalan tanpa SpaceX sebagai aktor utama, tapi bayang-bayang perusahaan ini akan tetap menyertai setiap diskusi tentang pertahanan luar angkasa Amerika Serikat. Sementara itu, dunia tidak tinggal diam. Reaksi keras datang hampir seketika. Dari Beijing, juru bicara Kementerian Pertahanan Cina secara terbuka memperingatkan bahwa Golden Dome adalah bentuk militerisasi luar angkasa yang terang-terangan. Mereka menuding Amerika Serikat melanggar semangat Treaty on Outer Space dan membuka kotak Pandora yang berbahaya. Dalam pandangan Cina, tidak ada negara yang lebih agresif dalam menjadikan luar angkasa sebagai medan konflik baru selain Amerika Serikat. Sikap serupa datang dari Rusia. Bahkan sebelum Golden Dome diumumkan secara resmi, Rusia dan Cina sudah mengeluarkan pernyataan bersama menyebut proyek ini sebagai sumber ketidakstabilan global. Mereka menilai Amerika Serikat sengaja mengabaikan hubungan timbal balik antara sistem pertahanan dan serangan strategis. Jika satu pihak membangun perisai mutlak, pihak lain akan terdorong untuk mengembangkan senjata yang mampu menembusnya. Logika inilah yang dahulu mendorong perlumbaan senjata nuklir dan kini berpotensi terulang di luar angkasa. Korea Utara mengambil sikap yang lebih frontal. Melalui kantor berita KCNA, Pyongyang mengecam Golden Dome sebagai ancaman langsung bagi semua negara pemilik senjata nuklir. Mereka menyebut proyek ini sebagai skenario perang nuklir berbasis luar angkasa yang memperkuat dominasi militer Amerika Serikat. Dalam memorandum resminya, Korea Utara menegaskan bahwa sistem ini bukan alat perlindungan, melainkan fasilitator agresi ofensif. Singkatnya, bagi mereka, Golden Dome bukan perisai, tapi pemicu konflik besar dari orbit. Di tengah meningkatnya ancaman rudal hipersonik dari Cina dan Korea Utara, Amerika Serikat justru memilih membangun tameng luar angkasa untuk dirinya sendiri. Namun ambisi ini tidak berhenti di dalam negeri. Washington mulai melirik sekutu-sekutunya di Asia dan Eropa untuk memperluas jangkauan sistem ini. Kanada menjadi negara pertama yang menyatakan minat resmi. Perdana Menteri Mark Carney bahkan telah menggelar pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Trump untuk membahas integrasi Golden Dome ke dalam wilayah Kanada melalui kerjasama NORAD. Bagi Kanada, ancaman dari luar angkasa bukan lagi sekadar teori. Letaknya yang strategis menjadikan wilayah udaranya menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini Amerika Utara.
Di Asia, Jepang disebut-sebut sebagai mitra kunci berikutnya. Kedekatannya dengan Cina dan Korea Utara menjadikannya kandidat ideal dalam jaringan pertahanan rudal berlapis. Namun keterlibatan sekutu juga membawa dilema baru. Jika Golden Dome diperluas secara global, apakah itu masih bisa disebut sistem pertahanan nasional atau justru berubah menjadi alat dominasi geopolitik? Golden Dome pada akhirnya bukan sekadar proyek teknologi. Ia adalah simbol ambisi luar biasa Amerika Serikat untuk menguasai langit, bahkan melampaui langit itu sendiri. Dengan ratusan satelit pengintai dan penjaga rudal, sistem ini menjanjikan keamanan total dari serangan apapun. Namun sejarah menunjukkan bahwa janji keamanan mutlak seringkali berujung pada ketidakstabilan yang lebih besar. Ketika satu negara merasa kebal, negara lain akan merasa terancam. Dan ketika rasa terancam itu memuncak, perlombaan senjata menjadi tak terelakkan. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi soal apakah teknologi ini bisa diwujudkan, melainkan apa konsekuensinya bagi dunia. Jika satu negara memiliki kemampuan untuk memantau dan menghancurkan ancaman dari orbit, bagaimana reaksi musuh-musuhnya? Rusia, China, Korea Utara, bahkan sekutu lama yang mulai gelisah bisa melihat Golden Dome bukan sebagai perisai, tetapi sebagai ancaman dominasi global baru. Ironisnya, demi mencegah perang, proyek ini justru berpotensi memicu babak konflik yang lebih luas dan lebih berbahaya. Dunia tengah berdiri di ambang era baru. Era di mana peperangan tidak lagi terbatas pada darat, laut, dan udara, tetapi merambah ruang hampa di atas atmosfer. Golden Dome adalah penanda transisi itu, sebuah sistem yang mengaburkan batas antara perlindungan dan agresi, antara keamanan dan dominasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dunia siap menerima sistem ini, melainkan siapa yang benar-benar aman jika Golden Dome benar-benar aktif sepenuhnya. Dan mungkin pertanyaan yang paling mengganggu adalah apakah kita baru saja membuka pintu menuju perang yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dihindari, dan tidak bisa dihentikan.